Baiklah, jumpa lagi dengan Ibu Agnes dengan materi sejarah, kegunaan sejarah, dan masa praaksara. Mengingatkan kembali untuk kita semua bahwa negara yang besar adalah negara yang menghargai sejarahnya. Ini pesan dari Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Mari kita selalu menghargai sejarah itu sendiri, sehingga negara kita boleh berkembang menjadi negara yang besar. Capaian pembelajaran pada kali ini adalah peserta didik mampu memahami konsep dasar ilmu sejarah yang dapat digunakan untuk menjelaskan peristiwa sejarah, memahami konsep sejarah, konsep dasar ilmu sejarah sebagai pisau analisa untuk mengkaji peristiwa sejarah, memahami manusia sebagai subjek dan objek sejarah, memahami peristiwa sejarah dalam ruang lingkup lokal, nasional, dan global, memahami sejarah dalam dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan, memahami sejarah dari aspek perkembangan, perubahan, berkelanjutan, dan keberulangan, memahami peristiwa sejarah secara diakronik, kronologis, dan sinkronik. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat memahami kegunaan sejarah, masa praaksara, dan menganalisis awal terbentuknya bumi, serta menyajikan hasil pemahaman tentang kegunaan sejarah, masa praaksara, dan menganalisis awal terbentuknya bumi secara runtut. Indikator yang akan kita capai dalam pembelajaran ini adalah menelaah kegunaan sejarah, menelaah corak kehidupan masyarakat pada zaman praaksara, menganalisis hasil budaya masyarakat praaksara berdasarkan tipologinya, menganalisis asal-usul terbentuknya bumi, mengkaitkan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara dengan budaya masyarakat dalam konteks kekinian dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini sangat penting sekali untuk menjaga lingkungan hidup kita tetap lestari dan penghuni di bumi ini tetap nyaman. Menyajikan hasil kesimpulan tentang corak kehidupan dan hasil budaya masyarakat praaksara, menyajikan hasil kesimpulan tentang asal-usul terbentuknya bumi, menyajikan hasil kesimpulan tentang kaitan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara dengan budaya masyarakat dalam konteks kekinian dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kegunaan sejarah ada 4, rekreatif, inspiratif, instruktif, dan edukatif. Sejarah bisa menjadi tempat rekreasi, membaca atau mempelajari sejarah seolah-olah kita dibawa untuk berpetualang menembus dimensi ruang dan waktu. Kita boleh sampai kemana saja untuk mempelajari sejarah itu sendiri. Inspiratif, hal ini suatu karya sejarah dapat memberikan inspirasi kepada para pembacanya atau yang mempelajarinya. Memberi inspirasi. Instruktif bermaksud memberikan pelajaran mengenai suatu keterampilan atau pengetahuan tertentu, misalnya pengetahuan tentang taktik perang atau strategi perang. Edukasi berguna untuk mendapatkan kearifan dari masa lampau untuk melangkah ke masa depan. Jadi, sejarah bisa menjadi alat edukasi. Kita masuk ke masa praaksara di Indonesia. Mengapa kita menggunakan istilah praaksara? Pada awalnya penggunaan istilah yang dipakai dalam sejarah adalah prasejarah, tetapi penggunaan kata prasejarah memang kurang tepat karena sejak awal adanya manusia,
itu sudah ada aktivitas atau sejarah itu sendiri, peradaban manusia itu sendiri. Jadi penggunaan kata prasejarah kurang tepat sehingga digantikan dengan istilah praaksara. Pra artinya sebelum, dan aksara adalah tulisan, sebelum ada tulisan. Kalau kita menggunakan kata prasejarah, berarti sebelum ada sejarah. Padahal sejarah itu ada sejak adanya manusia. Maka dalam kenyataan ini, sekarang karena makhluk yang dinamakan manusia sudah memiliki sejarah dan sudah menghasilkan kebudayaan, maka para ahli mempopulerkan istilah praaksara untuk menggantikan istilah prasejarah. Praaksara berasal dari dua kata, yakni pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Lalu kapan masa praaksara itu dimulai dan kapan berakhir? Masa praaksara dimulai sejak adanya manusia itu sendiri dan berakhir setelah ada tulisan. Maka setiap bangsa berbeda-beda. Seperti Mesir, itu sudah zaman 3000 sebelum Masehi, 2500 mereka sudah mengenal tulisan. Berarti sudah memasuki masa aksara, bukan praaksara. Sementara di Indonesia, masa praaksara ini berakhir dengan munculnya tulisan yang ditemukan di Kerajaan Kutai, Kalimantan Timur, sekitar abad kelima atau tahun 400-an. Arti penting dari pembelajaran sejarah kehidupan zaman praaksara adalah pertama-tama memberikan kesadaran akan asal-usul manusia. Bahwa kita tidak tiba-tiba menjadi seperti sekarang. Ada proses dalam sejarah. Corak kehidupan masa purba, manusia purba. Ada istilah nomaden. Manusia purba belum mempunyai kemampuan menetap serta mengolah lahan untuk makanan. Cara hidupnya masih berpindah-pindah. Maka disebut nomaden. Yang kedua, semi-sedenter. Manusia purba telah mempunyai kemampuan setengah menetap, serta belum mampu mengolah lahan untuk makanan, setengah menetap. Jadi sudah membuat tempat tinggal, tetapi belum permanen untuk ditinggalin. Jadi suatu ketika dia masih pindah karena alam belum tidak menyediakan makanan atau tidak ada lagi makanan sehingga dia pindah. Sedangkan sedenter, manusia purba telah mempunyai kemampuan menetap serta mengolah lahan untuk menghasilkan makanan. Jadi ada 3 corak kehidupan manusia purba: nomaden, semi-sedenter, dan sedenter. Ada beberapa manusia purba. Yang pertama, manusia tertua adalah Meganthropus paleojavanicus, manusia purba tertua yang ditemukan di Jawa, dengan karakteristik tulang pipi tebal, otot kunyah kuat. Kenapa otot kunyah kuat? Karena dia memakan tumbuhan, harus memiliki otot kunyah kuat. Tonjolan kening mencolok, tonjolan belakang tajam, tidak memiliki dagu, perawakan tegap, besar badannya, kemudian memakan jenis tumbuhan. Jadi, memang Tuhan itu luar biasa menciptakan manusia. Disesuaikan dengan apa yang harus dihadapi, dan dia harus mampu menghadapi itu. Yang kedua, Pithecanthropus erectus. Jadi kalau yang pertama adalah
Meganthropus paleojavanicus, yang kedua adalah Pithecanthropus erectus. Ini fosilnya ditemukan pada tahun 1891 di daerah Trinil, Ngawi, Jawa Timur oleh Eugenie Bois. Ciri-cirinya tinggi badan berkisar antara 165 sampai 180 cm dengan tubuh dan anggota badan yang tegap tetapi tidak setegap Meganthropus. Sudah berjalan tegak. Kalau ditambah Pithecanthropus erectus, itu manusia kera yang berjalan tegak. Alat pengunyah juga tidak sekuat Meganthropus. Demikian pula otot-otot tengkuk. Rahamnya memang besar, rahang kuat, tonjolan kening tebal, serta melintang pada dahi dari pelipis ke pelipis, dan tonjolan belakang kepala nyata. Dagu belum ada, dagunya belum ada. Hidungnya lebar. Perkembangan otaknya belum menyamai homo, jadi masih lebih kecil. Jadi dibilang kera sudah pintar, dibilang manusia masih belum pintar, jadi masih manusia setengah kera. Isi tengkoraknya berkisar 750 sampai 1300 cc. Ini ciri-ciri Pithecanthropus. Boleh dibilang manusia kedua setelah Meganthropus paleojavanicus. Yang kemudian Homo. Ini ada Homo soloensis, ada Homo wajakensis. Karena fosil-fosil itu ditemukan di beberapa tempat, jadi sesuai dengan tempatnya. Ciri-cirinya volume otaknya sudah di atas Pithecanthropus 1000 sampai 1200. Tinggi badan antara 130 sampai 210. Otot tengkuk mengalami penyusutan, muka tidak menonjol ke depan, berdiri tegak dan berjalan lebih sempurna. Homo yang kemudian berkembang menjadi Homo sapien, manusia yang cerdas seperti kita sekarang. Pembabakan masa praaksara. Jadi masa sejarah sebelum ada tulisan ada dibagi dalam periodisasi, ada berdasarkan hasil budaya yang meliputi zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, kemudian zaman Neolitikum, zaman Megalitikum, dan kemudian zaman Logam. Kita bahas satu persatu. Apa yang dihasilkan di zaman Paleolitikum atau zaman batu tua? Ada kapak perimbas, ada kapak serpi, ada alat dari tulang. Ciri alat-alat ini belum mengalami proses pengolahan, masih 100% yang disediakan oleh alam, belum mengalami pengasahan. Sedangkan masa yang kedua, Mesolitikum, zaman batu tengah, ada alat serpi bilah, ada alat tulang, febel, ada kapak genggam Sumatera. Ini sudah mengalami proses pengolahan, tetapi belum seluruhnya. Baru bagian-bagian tertentu yang memang harus digunakan. Misalnya serpi bilah, ini ada mata serpi itu yang harus dihaluskan, maka dihaluskan. Demikian juga yang lain, kapak genggam. Jadi belum mengalami pengolahan yang keseluruhan. Zaman Neolitikum, yang ketiga zaman Neolitikum atau zaman batu baru. Ada meliputi beliung persegi, kapak lonjong, alat obsidian, mata panah, gerabah, alat pemukul dari kayu, perhiasan. Di zaman Neolitikum, peralatan-peralatan sudah mengalami pengolahan, sudah pengolahan keseluruhan, bukan hanya bagian-bagian tertentu. Jadi sudah ada unsur seni, ya, keindahan, unsur keindahan sudah ada di situ. Bagaimana lebih indah beliung persegi ini dibuat, kapak lonjong dan seterusnya. Jadi sudah ada penghalusan di sana sini, pengolahan, ya, pengasahan.
Zaman Neolitikum, zaman batu baru. Zaman Megalitikum, zaman batu besar. Mega artinya besar. Ada beberapa hasil yang dihasilkan pada zaman itu adalah menhir, kemudian berundak, bubur batu, dolmen, arca. Ini semua berasal dari batu yang besar yang kemudian digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Seperti menhir, ini tugu batu yang biasanya digunakan untuk tempat sesajian pada masa itu. Biasanya ada di tepi-tepi perbukitan. Yang terakhir adalah zaman logam. Ini sudah ada mulai zaman perunggu, zaman besi. Ini sudah menggunakan alat-alat dari perunggu dan besi. Kemudian ada pembabakan masa praaksara berdasarkan kehidupan sosial budaya. Ada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Ini setara dengan budaya Paleolitik. Jadi alat-alat yang digunakan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana ini adalah budaya batu tua. Dan pasti di sini kehidupannya masih nomaden, berpindah-pindah. Ya, belum semi sedenter, berpindah-pindah. Kemudian masa berburu dan mengumpulkan tingkat makanan tingkat lanjut. Nah, ini sudah menggunakan budaya Mesolitik. Ini sudah semi sedenter. Jadi mereka sudah setengah menetap. Ketika di wilayah itu sudah tidak menyediakan makanan, baru mereka pindah semi ya. Sedangkan masa bercocok tanam ini sudah menggunakan budaya Neolitik zaman batu baru. Ini pola kehidupannya sudah menetap sedenter. Dan sampai masa bercocok tanam tingkat lanjut dengan budaya megalitik dan masa perendagian. Masa perendagian sudah menggunakan budaya logam. Dan masa perendagian ini merupakan masa awal di mana sudah terbentuk suatu bentuk awal pemerintahan sederhana yang menjadi dasar munculnya sebuah kerajaan. Kemudian pembabakan sejarah berdasarkan geologi. Ada arkaikum, ada paleozoikum, ada mesozoikum, ada neozoikum. Di neozoikum dibagi menjadi dua, masa tersier dan masa kuarter. Apa ciri-ciri masa arkaikum? Temperatur bumi masih tinggi. Kalau temperatur bumi masih tinggi berarti pasti belum ada kehidupan. Bumi masih labil, belum stabil. Bumi masih labil. Kulit bumi masih dalam proses pembentukan. Jadi, di masa arkaikum belum ada tanda-tanda kehidupan. Kenapa? Karena temperatur bumi masih sangat tinggi. Bumi masih sangat panas. Sehingga belum ada kehidupan. Zaman Paleozoikum, ciri-cirinya telah ada tribolita, ada hewan amfibi, ada hewan makhluk bersel. Yani masa Paleozoikum sudah ada kehidupan. Mesozoikum ini sudah ada kehidupan binatang-binatang besar seperti dinosaurus, gajah purba, kemudian binatang-binatang mamalia menyusui. Zaman Mesozoikum. Kemudian di Neozoikum ini sudah ada hidup kera, ada Homo sapiens,
manusia cerdas, dan sudah ada manusia. Di masa Mesozoikum ini terbagi menjadi dua, zaman tersier, zaman yang berlangsung 60 juta tahun yang lalu ditandai dengan kemunculan primata atau monyet, bangsa monyet. Ini masa tersier. Jadi di masa tersier ini belum ada manusia, tapi yang ada adalah jenis monyet. Dan manusia mulai muncul, manusia purba mulai berkembang di masa atau di zaman kuarter. Sudah berkembang manusia purba dan jenis Homo sapiens. Kepercayaan yang berkembang kala itu masih animisme dan dinamisme. Animisme ini percaya kepada roh-roh nenek moyang, sedangkan dinamisme ini masih percaya kepada benda-benda yang memiliki kekuatan gaib. Jadi yang kepercayaan yang berkembang kala itu adalah animisme dan dinamisme. Demikian pemaparan Ibu kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada materi berikutnya. Silahkan untuk mempelajarinya kembali. Terima kasih.